Penerimaan peserta didik baru pada tahun ini menerapkan sistem baru. Berbeda dengan sistem online tahun sebelumnya, kali ini melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 17 tahun 2017 diterapkan pula sistem zonasi. Sekolah yang diselenggarakan oleh negara, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, wajib menerima 90% peserta didik dari radius terdekat. Kriteria zona terdekat sendiri ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi masing-masing. Sementara 10% sisanya dialokasikan bagi dua jenis siswa, yaitu 5% dari jalur prestasi dan 5% dari jalur perpindahan domisili. Adapun yang dimaksud dengan domisili siswa, yaitu alamat tempat tinggal sesuai kartu keluarga. Baru dilaksanakan tahun ini, sistem zonasi PPDB 2017 malah menuai kontroversi. 170 aduan masuk ke kantong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana 63 diantaranya terkait sistem zonasi. Salah satunya di Jawa Tengah. Sejumlah sekolah di 4 kota kabupaten hingga Rabu kemarin masih kekurangan siswa. Penyebabnya karena jumlah pendaftar dari zona terdekat tak memenuhi kuota minimal. Keempatnya adalah Magelang, Pekalongan, Salatiga, dan Tegal. Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai pelaksanaan PPDB di provinsinya cukup berhasil, meski masih terdapat cacat di beberapa titik. Kalau PPDB online itu mungkin yang sudah ada dalam catatan kita, mungkin yang miskin dengan yang umum polanya dipisah, ya itu mungkin kita bicarakan itu. Zonasinya disempurnakan. Sementara Senin lalu di Jambi, seorang pria yang merupakan orang tua siswa yang akan menginjak bangku SMA mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sambil mengutarakan keluhannya dengan menggunakan pengeras suara. Ia mempertanyakan penerapan sistem zonasi bagi warga tak mampu. Pasalnya, SMA wajib menerima siswa tak mampu paling sedikit 20% dari total peserta didik yang diterima. Di sini di Permen 17 kan itu, ya Pak, kiloan meter Pak, saya tidak sampai 1 kilometer. Itu adalah orang terdekat, orang miskin lagi. Tidak diakomodir? Tidak akomodir. Dampak sistem zonasi PPDB juga tampak di Kabupaten Tangerang, Banten. SMP Negeri 3 Cisauk yang awalnya jarang dilirik, justru kebanjiran pendaftar hingga harus menutup pendaftaran siswa baru lebih awal sejak 6 Juli lalu. Sementara SMP 1 Kelapa II yang menjadi SMP favorit, tahun ini masih kekurangan puluhan siswa untuk mengisi kursi yang kosong. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sendiri menilai sistem zonasi PPDB menghambat program dinas untuk menciptakan sekolah unggulan dan bermutu tinggi. Merugikan cuma terlalu kasar kali ya kalau merugikan. Artinya pemerintah daerah ingin suatu sekolah itu berkualitas. Itu tahun ini mungkin agak terhambat ya untuk kelas 1-nya. Tapi untuk kelas 2, kelas 3 karena sudah tahun ajarannya kemarin tetap dirintis. Terlepas dari polemik yang mengikuti, sistem zonasi sendiri disambut baik pemerhati pendidikan Arif Rahman. Menurutnya, pemerataan kualitas pendidikan dapat tercipta, salah satunya dengan sistem tersebut. Namun, penerapannya harus diimbangi dengan pemerataan kualitas tenaga pendidik, juga kelengkapan fasilitas belajar di setiap sekolah. Sedapat mungkin seluruh rakyat Indonesia ini mendapatkan guru yang mutunya hampir sama, ya, mendapatkan fasilitas yang kira-kira hampir sama, terutama negeri ya, sebab itu tanggung jawab pemerintah. Tetapi kalau swasta, dia mempunyai kiprah yang bisa menjangkau jauh. Di sisi lain, Kemendikbud menganggap pemberlakuan sistem zonasi justru menjadi awal mula upaya pemerataan pendidikan. Berbagai masalah yang muncul menjadi evaluasi untuk perbaikan sistem ke depan. Jangan menunggu fasilitas merata, nggak akan pernah selesai-selesai. Sama juga, nunggu Indonesia merdeka harus semuanya tersedia, nggak mungkin. Makanya sekarang ya kita coba dengan sistem zonasi itu kita ingin pertama ya hak-hak siswa miskin itu bisa dikawal, dipenuhi. Tahun ajaran baru akan dimulai Senin 17 Juli mendatang. Sebagian siswa yang belum mendapat sekolah masih mencoba peruntungan pada gelombang pendaftaran berikutnya di sekolah negeri. Sementara sisanya memutuskan belajar di sekolah swasta. Hanya waktu yang bisa membuktikan efektivitas sistem zonasi tahun ini. Apakah kualitas pendidikan semakin merata atau masih harus ditata? Tim Liputan melaporkan untuk NET.